Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Eka Resti Wijayanti, Eskep NS MM Konsentrasi Rumah Sakit. Saya merupakan dosen dari D3 Keperawatan Stikes 17 Karanganyar. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Nama mata ajar Manajemen Keperawatan, terletak di semester 3 dengan beban studi 2 SKS. Dosen mengajar adalah tim, adapun saya bertindak sebagai ketua tim. Mata kuliah Manajemen Keperawatan membahas tentang prinsip dasar manajemen dan penerapannya dalam keperawatan yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, yang di dalamnya ada supervisi, konsep komunikasi efektif, konsep handover atau timbang terima, konferensi, motivasi kerja, kinerja, kepuasan, manajemen konflik, kolaborasi, dan negosiasi, serta pengawasan dalam praktek keperawatan. Mahasiswa dibekali kemampuan menerapkan fungsi manajemen dalam asuhan keperawatan secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai dengan standar. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam melaksanakan tugas keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif dalam praktek keperawatan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam praktek keperawatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama menjelaskan konsep dasar manajemen dan manajemen keperawatan. Yang kedua, menganalisa fungsi-fungsi manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam praktek keperawatan. Yang ketiga, menerapkan fungsi manajemen keperawatan dalam simulasi dan praktek lapangan. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional dan etis dalam pelaksanaan manajemen keperawatan. Adapun teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, pada komponen delivery, saya menyampaikan dengan dua cara, yaitu dengan luring maupun daring, atau melalui WhatsApp group, atau materi kami kirimkan melalui LMS Stikes 17. Yang kedua, ada komponen interaction, yaitu doa bersama sebelum dimulai perkuliahan, mengecek kehadiran, dan memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan, serta pemaparan materi menggunakan metode ceramah, tanya jawab, role play, diskusi kelompok, PBL, dan adapun studi kasus. Yang ketiga, ada komponen assessment. Assessment ini dalam penilaian saya menggunakan pembobotan. Yang pertama ada kuis dan tugas. Kuis dan tugas ini ada 20%, praktik dan role play 25%, observasi sikap dan partisipasi 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20% dengan total 100%. Dalam soal UTS dan UAS, saya menggunakan soal multiple choice dan dalam bentuk kasus. Karena soal tersebut merujuk pada soal-soal kompetensi agar mahasiswa terbiasa dengan soal-soal kompetensi. Baiklah, berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Untuk pertemuan kedua kali ini di manajemen keperawatan, kita membahas tentang kepemimpinan dalam keperawatan. Kita mungkin sebelum dimulai materi siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, mungkin teman-teman bisa membuka siakat masing-masing ya untuk mengisi presensi dulu karena memang waktunya cuma 5 menit dibuka gitu. Silahkan. Bu, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa Bu. HP saya mati Bu. Oh, nggak apa-apa. Sudah semuanya?
Oke, kita mulai ya untuk materi siang hari ini, pertemuan kedua kita yang kemarin tentang fungsi-fungsi manajemen ya, masih konsep dasar manajemen. Teman-teman masih ingat tentang manajemen ini artinya apa? Masih ya, manajemen artinya mengelola ya. Untuk hari ini kita bahas tentang pengertian kepemimpinan. Karena kepemimpinan dalam keperawatan tuh fondasi utama dalam pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Gitu ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Apa sih arti kepemimpinan itu sendiri? Di sini arti kepemimpinan itu sesuatu atau suatu yang melekat pada diri seseorang. Dari apa? Sifat-sifat tertentu seperti kepribadiannya, ada kemauannya, ada kesanggupannya. Kemudian kepemimpinan sini merupakan pengguna keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Tuh ya, kita lihat lagi kepemimpinan keperawatan ini apa? Tentang sebuah visi. Visi pemberdayaan staf, pemimpin perawat harus memiliki keterampilan seperti rasa percaya dirinya. Kemudian menghargai orang lain dan mampu membangun tim yang efektif. Kemudian ada namanya prinsip manajemen. Yang kita tahu manajemen artinya apa? Bagaimana mengolah atau kegiatan pengelolaan dan sama pengambilan keputusan. Padahal pengelolaan sama pengambilan keputusan itu nanti ada titiknya dihadapkan pada ketidakpastian. Dengan ketidakpastian ini harus diperlukan apa? Data, informasi, dan apa? Proses pengendaliannya. Ini ada 3 prinsip manajemen. Kemudian ada tentang gaya kepemimpinan. Lanjut. Gaya kepemimpinan ini mengandung pengertian bahwa namanya gaya kepemimpinan itu kayak perilaku ya. Perilaku, tingkah laku seorang pemimpin yang menyangkut kemauannya atau kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan dari apa? Biasanya membentuk suatu sikap atau suatu bentuk pola. Ada macam-macam gaya kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan apa? Otoriter, demokratis, laissez-faire atau bebas tindak. Terus kemudian ada kepemimpinan transformasional, terus kemudian kepemimpinan situasional atau pelayanan. Gitu. Kita lihat satu persatu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan gaya kepemimpinan demokratis ya. Sama otoriter. Yang sering kita dengar itu ya. Demokratis berarti pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadinya di sini orang-orang yang dipimpin sebagai subjeknya. Terus kemudian di sini apa lagi? Bersamakan kerjasama sama teamwork. Terus kemudian selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter. Kalau otoriter berarti apa? Pemimpin ini bertindak sebagai penguasa tunggal. Jadinya kalau bawahannya ini hanya semata-mata sebagai pelaksana keputusan saja, hanya semata-mata sebagai apa? Perintah saja. Itu otoriter. Terus kemudian ada gaya kepemimpinan bebas tindak atau yang tadi kita sebut sebagai laissez-faire. Itu apa? Ini kebolak-balikan dari gaya kepemimpinan otoriter. Jadinya pemimpin di sini kalau bebas tindak hanya sebagai simbol saja. Ya sudah, apa-apa semuanya untuk saran, masukan, keputusan dari anak buahnya. Itu bebas tindak. Lanjut, di sini ada gaya kepemimpinan namanya transformasional. Di sini apa? Gaya ini fokus pada menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk bekerja melampaui ekspektasi melalui apa? Visi dan nilai bersama. Kita lihat di sini ada 4 poinnya. Di sini ada visi dan inspirasi, stimulasi intelektualnya, pertimbangan individual, sama pengaruh ideal. Di sini menjadi teladan positif, menunjukkan integritas sama komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai profesionalnya. Lanjut, ada yang terakhir gaya kepemimpinan situasional. Ini apa? Gaya ini menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan situasi dan tingkat kesiapan bawahannya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Ada namanya teori X, teori Y, sama teori Z. Biasanya teori X ini
Asumsi bahwa perawat malas dan memerlukan kontrol ketat. Pendekatan ini umumnya dihindari di lingkungan keperawatan modern karena apa? Menghambat inisiatif. Jadinya biasanya dengan teori X ini yang harus berperan itu gaya kepemimpinan otoriter. Terus kemudian ada namanya teori Y. Teori Y ini apa? Mengasumsikan bahwa perawat ini termotivasi dan bertanggung jawab secara intrinsik, mendukung otonomi perawat dan memberdayakan mereka. Terakhir ada teori Z. Apa ini? Di sini menekankan budaya partisipatifnya. Ada loyalitas jangka panjang berfokus pada kerja tim, kesejahteraan, dan pengembangan holistik staff. Biasanya untuk teori Y sama teori Z ini terbukti dapat meningkatkan kinerja tim ini sampai 40%. Kecuali teori yang pertama X ya, soalnya memang dia ini malas-malasan, harus punya kontrol yang ketat dan sebagainya gitu. Lanjut, di sini ada teori kepemimpinan yang relevan juga, ada di teori sifat, kemudian ada teori perilaku, ada teori jalur tujuan, ada teori namanya kontingensi. Teori sifat ini apa? Di sini berfokus pada karakteristik. Kemudian karakteristik pribadi pemimpinnya efektif seperti integritas, adanya empati, adanya kepercayaan diri. Terus kemudian di sini ada teori perilaku. Teori perilaku di sini apa? Dia mengamati tindakan dan gaya pemimpin seperti orientasi pada tugas sama orientasi pada orangnya. Ada juga teori apa? Kontingensi. Apa sih kontingensi ini? Dia ini menyatakan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan bergantung pada situasi sama konteks tertentu. Terakhir ada teori jalur tujuan. Di sini pemimpin membantu perawat mengidentifikasi dan mencapai tujuan pribadi serta tujuan organisasi, memberikan dukungan dan menghilangkan hambatannya. Ini berdasarkan teori kepemimpinan yang relevan yang ada. Lanjut. Ini. Teman-teman pasti juga tidak asing dengan namanya teori Maslow. Ini merupakan teori motivasi perawat. Ada teori dari Abraham atau hierarki Maslow ini, terus kemudian teori Herzberg, terus kemudian teori Fromm, sama teori keadilan. Gitu. Kalau teori Maslow ini yang paling tinggi, kalau teori Maslow itu apa? Teman-teman masih ingat di pelajaran KDM? Ada aktualisasi diri ya. Kalau yang paling ini ada fisiologis ya. Terus habis fisiologis habis fisiologis rasa aman, terus sosial, terus harga diri, baru yang paling tinggi aktualisasi diri gitu. Kalau dari hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar misalnya gaji, keamanan hingga aktualisasi diri, di sini pengembangan profesional. Sedangkan kalau dari Herzberg ini ada dua apa? Dari faktor hygiene, di sini ada gaji, kondisi kerja, ini mencegah ketidakpuasan. Sedangkan kalau teori motivator, di sini ada pengakuan, pertumbuhan bagaimana, ini menciptakan kepuasan. Benar. Di sini ada juga namanya teori Fromm, harapan, motivasi berdasarkan apa? Ekspektasi. Sedangkan kalau teori keadilan, di sini perawat membandingkan masukannya, usahanya, keterampilan dengan hasilnya. Hasilnya berupa apa? Berupa gaji yang dia dapat, terus pengakuan sama rekan-rekan kerjanya. Gitu. Ini 4 teori motivasi perawat. Oke, ini lihat. Ini kalau masalah pada motivasi dan penyelesaiannya, masalah motivasi apa saja? Misalnya pembagian tugas yang tidak jelas, hambatan dalam pelaksanaan atau kurang atau tidaknya adanya penghargaan atau reward. Kita lihat potensial solusinya apa? Misalnya pembagian tugas yang tidak jelas, solusinya apa? Kita harus penjabaran job description yang jelas seperti apa. Terus penjabaran standar pelaksanaannya, tujuannya untuk apa dan sebagainya. Terus yang kedua, hambatan dalam pelaksanaan, isinya apa saja nak? Solusinya, umpan balik pelaksanaan, ada bisa seleksi karyawan yang baik,
penyusunan ulang, penugasan, benar. Terus kemudian ada kurang tidak adanya penghargaan atau reward. Oh, kita beri reinforcement dengan oh bagus sekali pekerjaan Bapak dan sebagainya. Terus penghargaan secara adil, peningkatan kualitas karyawan, peningkatan harga diri, peningkatan kerjasama antar karyawan sama antar atasan. Oke, ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri dari dampak kepemimpinan dan motivasi pada hasil keperawatan. Itu tadi teori motivasi sama teori kepemimpinan dalam keperawatan. Mungkin Bu Resti kasih kasus sederhana ya, tentang teman-teman bisa cermati seorang kepala ruang menghadapi staf yang kurang disiplin dan kehilangan motivasi kerja. Pertanyaan saya, jika Anda menjadi kepala ruang, gaya kepemimpinan apa yang paling tepat kita gunakan dalam situasi ini dan mengapa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke. Sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Ana Magisina. NIM saya 230631 1640 1041. Saya akan menggunakan gaya transformasional karena dapat memotivasi staf dengan memberikan visi kerja yang jelas dan dukungan personal. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih, Mbak. Siapa namanya? Mbak Gabriela. Mbak Gabriela. Di sini dia menggunakan pendekatan apa? Transformasional. Lalu jika kita menggunakan pendekatan transformasional di sini belum efektif, teori motivasi mana yang bisa kalian pakai? Tadi ada 4 teori ya. Dari apa saja, Nak? Dari Maslow. Terus dari apa lagi? Herzberg. Dari apa lagi? Fromm sama teori satu? Keadilan, ya benar. Teori apa yang dipakai? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan sebutkan nama sama NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Syarifah, NIM 2306 311 61 44 01 034. Saya akan menerapkan teori 2 faktor Herzberg untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpuasan kerja, lalu memperbaiki faktor-faktor higienisnya seperti beban kerja. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alfonsus Gerukaka, NIM 2306 3116 14 40 1007. Ya. Ibu, pertanyaan saya, dalam praktik, apakah seorang perawat bisa menggabungkan lebih dari satu gaya kepemimpinan? Oke. Menggabungkan satu gaya kepemimpinan. Tadi gaya kepemimpinan banyak sekali ya. Ada otoriter, ada demokratis, terus kemudian ada laissez-faire, kemudian ada transformasional, sama satunya yang terakhir gaya kepemimpinan situasional ya. Kalau menggabungkan 2 atau lebih dari satu gaya kepemimpinan, ini sangat bisa. Bahkan mungkin bisa disebut ideal. Karena apa? Seorang pemimpin ini harus apa? Harus fleksibel. Harus fleksibel dan harus adaptif. Misalnya saat menghadapi krisis, mungkin gaya otoriter ini yang bagus kita pakai. Tapi pada saat kita melakukan pembinaan staf, mungkin gaya demokratis ini atau transformasional ini lebih efektif. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Cukup. Mungkin Bu Resti ada, tadi yang seperti Bu Resti bilang ada role play ya. Nanti role play ini tentang gaya kepemimpinan yang kita mainkan otoriter sama transformasional. Mungkin nanti Bu Resti bentuk 2 kelompok kecil yang di bagian depan saja. Bu Resti pilih 3 orang untuk memerankan gaya kepemimpinan otoriter sama transformasional. Itu mungkin teman-teman nanti di belakang bisa menyikapinya. Nanti untuk PR minggu depan ya, nanti kita mulai menganalisa gaya kepemimpinan apa dan lain-lainnya untuk pembelajaran kita minggu depan. Mungkin untuk
Yang pertama yang kita akan bahas gaya kepemimpinan otoriter. Nanti Bu Resi butuhkan untuk kelompok sini ya. Gaya kepemimpinan otoriter 3 orang dari kepala ruang, ada juga yang perannya jadi mahasiswa sama perawat senior. Terus kemudian nanti yang di kelompok sini ini tentang gaya kepemimpinan transformasional. Sama perannya ada kepala ruang, terus kemudian mahasiswa sama perawat senior. Nanti teman-teman bisa setting di keperawatan atau gaya kepemimpinan otoriter di sini, teman-teman setting dari yang otoriter antara disiplin sama tanpa kompromi. Di sini ada insiden keterlambatan pemberian obat di ruang perawat ICU di pagi hari. Kemudian kalau yang di kelompok 2, nanti teman-teman bisa kita mulai setting misalnya bangsal rawat inap sore hari, tim keperawatan sedang mempersiapkan inovasi peningkatan mutu pelayanan. Mungkin Bu Resti kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Kalau sudah kita mulai role play singkat saja gitu ya. Nanti biar disikapi sama teman-teman yang di belakang untuk minggu depan. Gitu ya, dipersilahkan. Saya mendapat laporan ada keterlambatan pemberian obat pada pasien B3. Ini tidak bisa ditoleransi. Semua perawat harus mengikuti SOP dengan ketat. Tidak ada pengecualian. Tidak ada diskusi. Mohon maaf Bu, kami mengalami gangguan sistem input e-medical. Jadi data pasien terlambat masuk ke sistem. Alasan seperti ini tidak bisa diterima. Kalian harus mengikuti sesuai jadwal. Jika ada yang lalai, akan saya beri peringatan tertulis. Bu, apakah kami bisa tahu langkah pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi? Kalian hanya cukup mengikuti instruksi saja, tidak usah banyak tanya. Tadi itu dari kelompok 1 ya tentang gaya kepemimpinan otoriter. Untuk kelompok 2 gaya kepemimpinan transformasional. Mungkin sedikit saja role play singkat dari kelompok 2 tentang gaya kepemimpinan transformasional. Gitu ya, Nak? Makasih Bu, mungkin saya bisa lihat catatan saya sedikit. Oh, boleh, silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mulai bisa menyaksikan ya. Saya bangga dengan kerja keras kalian. Tapi saya punya ide untuk membuat standar komunikasi pasien lebih manis. Namun sebelum itu, saya ingin mendengar masukan dari kalian semua. Mungkin ada ide atau masukan? Bagaimana kalau kita buat lembar evaluasi kepuasan pasien harian sederhana, bisa kita langsung catat dan laporan mingguan. Baik, saya pernah melihat sistem komunikasi SBAR diterapkan dengan cara yang lebih kreatif menggunakan gambar. Mungkin bisa digunakan untuk pasien lansia. Wah, ide kalian sangat luar biasa. Kita akan bentuk tim kecil untuk mengembangkan ini. Saya akan bantu kalian presentasi ke manajemen minggu depan. Kalian adalah agen perubahan di sini. Terima kasih Bu. Nah, oke, baik, tadi role play singkat ya tentang 2 gaya kepemimpinan. Saya harapkan teman-teman tadi mendengarkan nanti PR kita minggu depan gitu. Tadi tujuan dari role play ini yang pertama untuk teori gaya kepemimpinan otoriter ini menunjukkan bahwa gaya otoriter ini menekankan kontrol ketat. Kemudian kepatuhan, efisiensi, tetapi sering mengabaikan inisiatif, empati, dan dialognya. Cocok dalam kondisi darurat, tapi dapat menurunkan semangat staf dalam jangka panjang. Kemudian yang tadi, gaya kepemimpinan transformasional yang kedua. Apa tujuan dari role play tersebut? Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional menekankan inspirasi, terus kemudian pemberdayaan staf, partisipatif aktif, dan inovasi. Kemudian pemimpin menjadi apa? Role model, membangun kepercayaan dan mendorong pengembangan setiap anggota timnya, gitu ya. Kita coba lihat untuk tugas kalian minggu depan yang tadi kalian sudah tonton role play dari 2 kelompok. Teman-teman, di sini ada tugas berikan penjelasan. Tadi yang pertama bagaimana suasana kerja di kedua situasi yang tadi. Yang kedua, bagaimana perasaan staf terhadap pemimpinnya. Yang ketiga, dalam situasi apa gaya otoriter ini lebih cocok. Dan yang terakhir, apa manfaat jangka panjang dari gaya kepemimpinan transformasional. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi pada hari ini?
Cukup ya. Mungkin itu saja materi dari Bu Resti. Nanti penilaiannya tadi Bu Resti sudah lihat diskusi kelompok kalian, partisipasi kalian, terus kemudian kehadiran kalian juga. Bu Resti mungkin cukupkan. Sebelum Bu Resti cukupkan, pada kesempatan hari ini teman-teman tadi sudah memahami materi tentang kepemimpinan dalam keperawatan. Teman-teman bisa mengaplikasikannya ke depan ya. Gaya kepemimpinan apa yang cocok gitu. Sebenarnya kalau gaya kepemimpinan semuanya bisa kita gunakan tergantung dari apa, situasi sama kondisi yang ada gitu ya. Bu Resti cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin aplaus untuk kita semua.